Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu dalam acara sarapan. Sarapan yang benar-benar menyegarkan tubuh jiwa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sarapan pagi ini saya beri judul keharuman. Suatu hari saya berjalan-jalan di sebuah, karena rumah saya gunung, jadi saya berjalan di lereng gunung itu. Nah, ketika saya berjalan, saya melihat ada bunga. Bunga itu nampak indah sekali. Saya lihat dari jauh, wow, bunganya bagus ya. Lalu saya hampiri bunga itu. Kemudian bunga itu, pikiran saya terbayangkan bunga itu pasti harum. Nah, setelah saya petik bunga itu dan saya cium bunga itu, ternyata baunya itu kurang sedap ya Ibu ya. Tidak seindah, seharum yang saya pikirkan. Eman sekali ya Ibu-ibu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Eman sekali. Bunga itu nampak indah, tapi baunya kurang sedap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Terkadang apa yang kita lakukan sepertinya itu indah, sepertinya itu bagus menurut pemandangan manusia. Kita lakukan sebenarnya, oh itu baik. Tetapi apa yang kita lakukan belum tentu baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Mungkin di tengah-tengah pekerjaan kita, apakah kita melakukan segala pekerjaan kita dengan baik, bahkan dengan tulus hati, itu yang penting. Di tengah-tengah masyarakat, di tetangga kita, kanan kiri kita, apakah kita juga menunjukkan kebaikan kita, rasa harum itu boleh mereka rasakan. Bahkan di tengah-tengah ibadah kita, mungkin di tengah-tengah pelayanan kita, apakah kita melakukan dengan tulus? Apakah kita melakukan dengan segenap hati kita, atau kita hanya sekedar iseng-iseng aja, atau sekedar kita berpenampilan aja? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ayat yang mengatakan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22. Ibrani 10 ayat yang ke-22. Dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita, biarlah kita melakukan segala sesuatunya dengan hati yang tulus, dengan tidak berpura-pura. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-14, di sana dikatakan ada teguran buat jemaat yang ada di Laodikia, tidak usah kita baca. Di sana jemaat di sana melakukan segala sesuatunya itu dengan tidak sungguh-sungguh. Suam-suam kuku, kata firman Tuhan katakan di sana. Tidak panas, tidak dingin, jadi suam-suam kuku. Apa yang terjadi? Tuhan menolak apa yang mereka kerjakan. Nah, satu peringatan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang kita lakukan dengan setulus hati di mana saja kita berada. Seperti yang sudah saya katakan tadi, baik di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah lingkungan kita, terlebih dalam pelayanan kita. Kita lakukan segenap hati dengan hati yang tulus, supaya apa yang kita lakukan
menjadi berkat banyak orang. Di sekeliling kita merasakan, oh begitu indahnya mereka. Karena ada Tuhan Yesus, karena apa yang kita lakukan itu tulus. Sehingga menimbulkan bau yang harum bagi mereka. Mereka merasakan ada suasana yang beda. Mungkin di tengah pekerjaan kita, apa yang kita lakukan menjadi dampak yang positif bagi lingkungan kita. Di tengah masyarakat, di tengah-tengah terlebih pelayanan kita. Ada dampak yang positif sehingga mereka merasakan, oh itu indah. Ya, jadi mereka, apa yang kita lakukan menjadi berbau harum. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab apa? Sebab kalau kita melakukan dengan tulus hati, maka semerbak itu akan ada di sekeliling kita. Semerbak harum itu mengelilingi apa yang kita lakukan. Sehingga mereka merasakan bukan bau yang tidak sedap, tetapi bau harum yang enak. Baik dilihat, baik dirasakan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Nah, itulah yang dituntut Tuhan Yesus kepada kita. Kita harus berdampak harum bagi mereka. Juga di ayat yang ke-15 dikatakan, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Amin, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, biarlah apa yang kita lakukan dengan tulus, dengan penuh kasih, sehingga berdampak harum bagi di sekeliling kita. Sehingga melalui apa yang kita lakukan, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Biarlah di pagi hari ini kita mau melakukan segala sesuatunya seperti firman Tuhan katakan, kita lakukan dengan hati yang tulus sehingga berdampak harum di sekeliling kita. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati hari yang indah ini bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan kita melakukan segala sesuatu supaya hidup kita berdampak harum di sekeliling kita. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Puji Tuhan. Haleluya. Semangat.